Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas seluruh nikmahnya. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, berjumpa kembali dan melanjutkan kajian rutin kita insyaallah setiap malam Ahad, masih melanjutkan pembahasan at-tarbiyatu dzatiyah, pembahasan kepribadian Islami, bagaimana setiap muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga dirinya terlebih dahulu, memperbaiki diri, membangun kepribadian Islami pada dirinya terlebih dahulu sebelum membangun kepribadian Islami pada diri orang lain, seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan memasuki subjudul berikutnya di buku panduan kita At-Tarbiyah Az-Dzatiyah, di mana sebelumnya telah dibahas di dalam buku panduan kita tentang perkara-perkara yang menyebabkan sebagian orang tidak memperdulikan At-Tarbiyah Dzatiyah, kurang memperdulikan dirinya sendiri dengan berbagai macam sebab. Kurang lebih ada 8 sebab yang telah kita uraikan. Berikutnya kata beliau, di antara wasail ataupun sarana-sarana wasailut tarbiyah dzatiyah, sarana-sarana untuk mentarbiyah diri sendiri, untuk mendidik diri kita sendiri sehingga memiliki kepribadian Islami. Langsung saja kita bacakan kata beliau, di antara karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, terutama kita yang dimaksud di sini umat Islam. Karunia Allah, nikmatnya itu sangat luas sekali para jemaah. Hendaknya kita bergembira dengan karunia Allah, fadlullah wa ni'amuh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yunus, katakan ya Muhammad, disebabkan karunia-Nya dan rahmat-Nya maka hendaknya mereka bergembira. Maka seharusnya kita orang-orang beriman, umat Islam, bergembira dengan fadlullah wa rahmatuhu wa ni'amuhu. Kita bergembira, falyafrahu, al-farh bi fadlillah wa ni'amih wa ni'matih wa rahmatih. Kegembiraan terhadap karunia Allah, nikmatnya, rahmatnya, maka ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan,
Manusia mengumpulkan harta, iya. Mereka senang nggak manusia itu ketika mengumpulkan harta? Senang. Bahkan banyak di antara mereka senang dengan menghitung-hitungnya. Seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ya, ketika Allah Ta'ala menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadahu, yang mengumpulkan mal lalu menghitung-hitungnya. Ini umumnya manusia seperti itu, senang mengumpulkan lalu dihitung-hitung, dilihati saldonya tiap hari, ya kan? Ya, tapi nikmat Allah tabaraka wa taala yang kita maksud di sini atau dimaksud oleh beliau di sini adalah abwabul khair, syara'iul Islam, syariat-syariat Allah, pintu-pintu kebaikan. Maka jika umat Islam bergembira dengan karunia Allah, fadlullah wa rahmatuhu, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta yang disenangi oleh manusia. Maka gembira dengan syariat Allah, gembira dengan amal-amal saleh yang ada di dalam Islam, gembira dengan karunia Allah berupa abwabul khair, pintu-pintu kebaikan di dalam Islam. Itu banyak para jemaah, nggak satu, pintu-pintu kebaikan banyak. Sampai-sampai setiap surga, ya, surga memiliki pintu-pintu yang setiap pintunya itu dinamakan dengan nama-nama amal soleh. Ada pintu royan, ada pintu sholat, ada pintu jihad. Bahwa untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak satu pintunya, tapi ada banyak pintu amal-amal soleh. Namun semua amal soleh tadi harus di atas satu jalan, sirat al-mustaqim, pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan, ya, baik itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun para sahabatnya cara mengerjakannya. Nah, maka kata beliau di sini, di antara karunia dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah Dia memberi kita banyak sekali pintu dan jalan menuju keridhaan, menuju cinta Allah dan menuju surganya. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah bukan cuma dengan sholat saja para jemaah, tapi di sana ada cara yang lain untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cintanya, mendapatkan surganya. Ada sebagian orang mungkin dia tidak unggul di dalam masalah sholat, tapi tetap dia mengerjakan yang fardunya. Akan tetapi tidak seperti sebagian orang yang mampu panjang sholat sunnahnya, qiyamul lailnya. Ada yang mampu, tapi sebagian yang lain dia tidak mampu untuk itu. Apa yang dia mampu? Mungkin dari sisi harta, dia memiliki kelebihan harta, sehingga dia mencari jalan, mengambil jalan menuju surga dari kelebihan harta yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ada orang yang kuat fisiknya sehingga dia mampu tidak makan, artinya dia memperbanyak puasa. Sebagian sahabat pun demikian, sampai ada di antara sahabat yang pingin puasa tiap hari. Kata Nabi, jangan, nggak boleh. Nah, berarti tetap manhajnya, cara beribadahnya itu mengikuti sunnah. Tetap harus mengikuti Nabi SAW, walaupun dia pengen tiap hari puasa. Jangan, kata Nabi, ya, karena sebanyak-banyak puasa, sehari tidak puasa. Itu sebanyak-banyak puasa, tidak boleh lebih dari itu. Tiap hari puasa dahar, sehingga dia dianggap puasa 1 tahun. Nggak boleh. Ya, intinya kata beliau di sini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada kita banyak sekali pintu dan jalan menuju keridhaan, cinta dan surganya. Terutama yang terkait dengan tarbiyah seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika kita hendak mentarbiyah diri kita sendiri, ada banyak jalannya para jemaah.
baik itu dari pintu sholat, dari pintu ihsan, dari pintu zakat, dari pintu tilawah, zikir, dan yang lainnya. Misalnya ada banyak. Bahkan dulu ada seorang laki-laki datang ke hadapan Nabi. Sebagian riwayat mengatakan seorang A'rabi, Arab pedalaman, seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna abwabal khair katsirah." Wa fi riwayatin, "Inna syara'i'al Islam katsirah." Wahai Rasulullah, abwabul khair fil Islam katsirah, kata dia. Pintu-pintu kebaikan di dalam Islam banyak sekali ya Rasulullah, kata dia. Wala astati'ul qiyam bikulliha, tapi aku enggak sanggup mengerjakan semua. Ya. Jadi amalan-amalan di dalam Islam itu yang disyariatkan banyak para jamaah. Enggak sanggup kita ngerjakan semua, apalagi mau menambahi dengan cara baru. Gitu ya. Yang jelas-jelas ada saja kita enggak sanggup mengerjakan semua. Enggak sanggup kita ngerjakan semuanya. Apalagi menambahi amalan yang baru. Yang ada saja kita nggak sanggup mengerjakan semua. Ada di antara kita yang sanggup mengerjakan semua. Semua pokoknya yang disyariatkan di dalam Islam semua kita kerjakan. Azan antum kerjakan juga. Ada bisa kita semua azan. Gimana? Bisa berkelahi kita nanti. Saya azan gitu ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fin nida." Sekiranya orang-orang mengetahui keutamaan mengumandangkan azan, nah itu ya. Wasaffil awal, atau orang-orang tahu keutamaan saf pertama, maka niscaya mereka akan berebutan. Ya, bahkan kalau bisa mengundi supaya bisa dapat kesempatan azan. Gitu. Tapi tidak mungkin semua kita, laki-laki khususnya, dapat kesempatan azan. Kalaupun diberikan belum tentu semuanya ingin azan. Taib ya. Intinya demikian. Laki-laki tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Aku enggak sanggup mengerjakan semuanya. La astati'ul qiyam bikulliha. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bih wa la tukthir fa ansa," kata dia. "Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu saja yang aku bisa tasyabbut, aku bisa konsisten menjaganya, dan jangan banyak-banyak ya Rasulullah," kata dia. "Aku takut lupa, aku takut melupakannya, melalaikannya, meninggalkannya lagi." Ya, nah ini dari sini kita dapati bahwasanya dahulunya orang-orang yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka saja sudah melihat turunnya syariat Islam berangsur-angsur sepanjang hidup Nabi. Dari awal beliau diangkat menjadi Rasul, ada banyak amalan, kurang lebih 23 tahun proses turunnya Al-Quran, disertai nanti sabda beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, apa yang beliau ajarkan sedikit demi sedikit tentang syariat-syariat Islam, pintu-pintu kebaikan, amal-amal saleh. Nah, dia ini menyaksikan banyak sekali, kata dia. Dia datang, "Ya Rasulullah, syai' saja, dikit aja beritakan kepadaku, aku bisa konsisten di situ. Jangan banyak-banyak ya Rasulullah, dikit aja, sehingga aku tidak melupakannya." Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, "La yazalu lisanuka rotoban bidzikrillah." Lalu kata beliau kepada laki-laki tadi, hendaknya lisanmu senantiasa basah berzikir kepada Allah. Itu, usahakan lisanmu banyak menyebut nama Allah, nggak usah banyak-banyak, itu saja kata Nabi. Ya, kenapa? Karena memang di dalam Islam ada banyak, sholat aja ada banyak,
Sholat malam saja belum tentu kita semua mampu menjaganya dengan sholat yang panjang. Kalau di bulan Ramadan iyalah semangat kita karena banyak pendukungnya. Tapi udah di luar Ramadan, ada yang masih menjaga seperti itu? Ada, tapi saya yakin tidak semua bisa menjaga itu seperti dia mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya. Tapi intinya nasihat saya tetap ada qiyamul lail yang harus kita laksanakan. Minimalnya cuma witir, walaupun sekedar witir saja. Itu bagian dari qiyamul lail. Jangan sampai meninggalkan sama sekali. Tidak ada sholat malam 1 rakaat pun. Yang itu kita jaga, kita laksanakan, kita rutinkan di bulan Ramadan. Nah, dari sini bisa kita dapati ternyata begitu banyaknya yang disyariatkan saja nggak sanggup kita untuk konsisten menjaganya, melaksanakan semua. Konon lagi mau membuat amalan-amalan yang baru, yang ada aja udah kesulitan kita untuk mengerjakan semuanya. Taib. Nah, dalil tadi sebagai bukti bahwasanya dari masa Nabi, para sahabat atau orang-orang yang hidup di masa Nabi, kaum muslimin pada waktu itu, mereka juga menghitung amal-amal soleh yang datang dari Nabi. Ternyata banyak, kata mereka, sehingga datang laki-laki ini, dia minta 1 aja ya Rasulullah, jangan banyak-banyak, karena abwabul khair katsirah, kata dia, pintu kebaikan yang kau jelaskan yang ada dalam Islam. Dalam riwayat ini disebutkan syara'i'al Islam katsirah, syariat Islam banyak ya Rasulullah, aku kabarkan syai' saja, 1 aja, dikit aja, tapi jangan banyak-banyak lagi ya, sehingga aku nggak lupa. Maka Nabi mengatakan kepada dia, usahakan lisanmu basah dengan menyebut-nyebut nama Allah, zikir ya, memperbanyak zikrullah dengan lisannya. Taib. Terutama yang terkait dengan tarbiyah seorang muslim terhadap dirinya sendiri, agar setiap muslim dan muslimah mengambil pintu dan jalan tersebut. Jadi setiap muslim dan muslimah berusaha mengambil salah satu pintu ataupun beberapa pintu yang dia bisa berkonsistensi di sana, dalam rangka memberikan tarbiyah terhadap dirinya sendiri, dalam rangka mentarbiyah dirinya sendiri. Artinya berusaha mencari yang disyariatkan, cara mentarbiyah diri agar memiliki kepribadian islami dengan mengambil apa yang telah disyariatkan, tidak mengambil sesuatu yang tidak ada disyariatkan di dalam Islam, nggak ada petunjuknya dari Nabi ya, tidak juga masuk pada jalan kias ya, nggak masuk, karena mengkiaskan sesuatu itu harus jelas ilahnya, misalnya apa ilahnya, apa alasan sehingga bisa disamakan ya. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada kias di dalam ibadah, karena Nabi SAW sudah menutup jenis-jenis ibadah tadi, harus benar-benar ada petunjuknya dari Nabi, agar kalian tidak binasa seperti orang-orang sebelum kalian yang mereka suka menyelisihi Rasul ya, banyak bertanya tapi menyelisihi Rasul. Taib. Agar setiap muslim dan muslimah mengambil pintu dan jalan tersebut sesuai dengan kemampuan dan semangatnya. Jadi maksud beliau di sini abwabul khair ya, syara'i'ul Islam, syariat-syariat di dalam Islam itu ada banyak ya. Syar'un yaitu jalan menuju Allah, itu banyak di dalam Islam, akan tetapi harus dari sumber yang satu, dari Al-Quran dan Sunnah, dan penjelasan para sahabat itu lebih utama. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu ya, ataupun kemarin, bagaimana Anas bin Malik meriwayatkan tentang asbabun nuzul ayat tatajafa junubuhum
anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur, berkaitan dengan orang-orang yang melakukan sholat di malam hari. Apa kata Anas? Kata dia, ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat yang mengerjakan sholat malam setelah maghrib. Nah itu dia, mereka mengerjakan qiyamul lail setelah maghrib sambil menunggu datangnya waktu isya. Ya, inna hadhil ayah nazalat fi intidhari sahabah. Ya, fi intidhari allati tud'al atamah. Ayat ini diturunkan oleh Allah karena waktu itu para sahabat menunggu waktu sholat atamah, yaitu isya. Mereka yusallun, mereka sholat masna masna, dua. Gitu dia. Ya, jadi dari keterangan para sahabat, dari Al-Quran, dari hadis jelas Nabi mengatakan qiyamul lail atau sholatul lail masna masna. Kata beliau, sholat malam dua. Ternyata para sahabat menyaksikan ada ayat turun itu karena para sahabat waktu itu sudah memulai qiyamul lail ba'da maghrib, karena ketika matahari tenggelam itu sudah dikatakan malam, kecuali witir. Dan sholat malam dua jenisnya, genap ganjil kan, itu sholat malam. Yang nggak boleh berulang ganjilnya, ya atau tidak? Kalau genapnya boleh nggak berulang-ulang? Boleh. Nah gitu, lebih afdol mengganjilkannya di akhir malam. Nah ini namanya sahabat. Keterangan Anas bin Malik diambil tadi dari Al-Quran, memuji tentang orang yang qiyamul lail, tapi bahasa Al-Quran masih umum. Tadi tatajafa junubuhum anil madaji. Ternyata ada sahabat yang bersaksi, saya mempersaksikan ayat ini turun berkenaan dengan sahabat yang mengerjakan sholat malam setelah maghrib. Nah itu dia. Ini namanya ya ahlus sunnah wal jamaah, mengambil dari Quran, hadis yang sahih dan petunjuk para sahabat. Ya. Lalu bagaimana setelah isya? Setelah maghrib aja boleh, apalagi setelah isya kan gitu. Nggak usah tanyakan lagi. Yang terpenting bukan setelah subuh. Gitu ya. Karena setelah subuh bukan qiyamul lail namanya. Kan begitu ya, bukan sholat malam namanya, itu kesiangan namanya. Kesiangan lail. Taib ya. Itu contoh maksudnya. Artinya pintu kebaikan di dalam Islam itu banyak, amal soleh banyak. Tapi ingat, sumbernya harus satu, siratul mustaqim, yang di atasnya dibangun tadi amal soleh, Al-Quran, hadis, dan manhajnya para sahabat, karena mereka murid Nabi. Dari mereka lah para ulama-ulama madhab itu mengambil ilmu. Semua mau ulama siapa? Imam Malik, Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Mereka semua jalur ilmunya kepada sahabat. Nggak ada selain sahabat. Bukan dari Majusi, bukan dari Yahudi, bukan dari munafik, tapi sahabat. Karena orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu ada orang munafik, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada Majusi, ada ahli syirik. Ya, dari mana kita mengambil ilmu? Dari sahabat. Gitu dia. Nah, jadi yang dimaksud pintu-pintu kebaikan dari jalur mereka. Karena mereka murid-muridnya Nabi, santri-santrinya Nabi, mahasiswanya Nabi, lulusan universitasnya nubuah. Dari mereka lah kita mengambil pintu-pintu kebaikan tadi. Itu kita jadikan sebagai sarana para jemaah. Pintu yang begitu banyak. Secara umum pintu sholat bercabang, ya atau tidak? Puasa banyak dalam setahun. Silahkan Anda mau merutinkan Senin saja, silahkan. Kamis saja, silahkan. Atau Senin dan Kamis, walaupun keduanya itu tidak membatalkan. Maksudnya ketika seorang Senin saja
kemudian Kamis tidak puasa, oh batal Senin. Enggak. Ya, enggak batal. Karena harus gandengan Senin Kamis, enggak. Boleh Kamis saja, boleh Senin saja. Kalau kedua-duanya lebih afdal. Nah, gitu ya. Mau dari sisi harta ada zakat, sedekah, infak, hibah, wakaf. Ya, banyak kan? Banyak dari sana. Ya. Mau dari sisi penggabungan antara harta dan jasmani dan harta, bisa ikut jihad, bisa ikut umroh, kan begitu ya. Ya, atau haji dan yang lainnya. Ada dari sisi zikir, ada tilawah Al-Quran, ada dari sisi berdakwah, ta'lim, mengajar, banyak pintu-pintu kebaikan. Atau pintu-pintu kebaikan di antara sesama manusia, banyak sekali. Atau bermacam-macam zikir, ya kan? Bermacam-macam. Kata Nabi, ucapkan zikir ini sekian kali, ucapkan zikir ini di waktu demikian, ucapkan seperti ini ketika kondisinya begini, cuacanya begini, ketika datang angin, ketika ada petir, ketika begini, ketika di atas kendaraan, ketika di lautan misalnya. Banyak. Nah, kata beliau di sini, namun di sini beliau akan sebutkan beberapa amal yang cukup penting bagi setiap muslim muslimah, dia jadikan sebagai sarana mentarbiyah dirinya sendiri. Adapun sarana-sarana tarbiyah dzatiyah sangat banyak sekali, kata beliau. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sarana pertama, apa itu? Muhasabah, menghisap. Ya, menghisap itu seperti mengevaluasi diri, menanyai dirinya sendiri. Ayo kamu, kalau menghisap orang kan ya gampang memang. Kamu tadi jam 8 di mana? Ini gitu ya. Itu kan menghisap orang itu. Jam 8 saya Pak sudah ada di ruangan, ya. Tapi jam 8.15 sudah tidak ada lagi di ruangan. Jam 8.15 saya keluar ke toilet. Sampai jam berapa? Gitu ya. Itu kan hisap, itu menghisap orang kan begitu. Nah, ini yang dimaksud muhasabah adalah muhasabatun nafs. Seorang menghisap dirinya sendiri sebelum nanti dia dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Sebelum Allah yang menanyai dia, kita tanya dulu diri kita sendiri. Ya, kamu tadi habis sholat, sholatmu itu untuk siapa? Kita tanya diri kita sendiri. Jadi kita hendaknya ada waktu-waktu, ya. Ada waktu-waktu yang kita luangkan untuk menghisap diri kita sendiri. Ya, kalau secara dalil, setidaknya hadis yang menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ketika Nabi mengatakan nanti ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imam yang adil, ya, seorang yang hatinya sangat terpaut dengan masjid, seorang anak muda yang masa pertumbuhannya sibuk dengan ibadah, seorang yang diajak berzina lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah, seorang yang berinfak, memberikan kebaikan sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya, merahasiakan perbuatan baiknya. Banyak, ada 7. Tapi yang ke-7 kata Nabi, ya, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Kata Nabi SAW, golongan yang ke-7 adalah seorang yang dalam kesendiriannya, khulwah, khalian, khulwah, dia bersendiri saja, sendiri aja dia, antara dia dan Allah saja. Lalu dia mengingat Rabbnya, dia mengingat Allah sehingga menetes air matanya. Sendiri aja dia, ya, bukan bareng-bareng.
kan ada model muhasabah yang bareng-bareng. Saya ingat dulu di masa-masa remaja dulu tahun 90-an, ya kan? Nggak tahu masih ada nggak cara seperti itu. Ya, biasanya daftar dulu. Nah, dulu kan anak remaja masjid ya. Ya, saya kan pernah remaja juga, nggak langsung jadi tua kan begitu. Ya, ingat saya dulu waktu itu ya, namanya remaja masjid ya. Remaja masjid, saya dulu sempat menjabat 3 tahun berturut-turut sebagai ketua remaja masjid. Jadi biasanya ada tawaran dari letting atas kita lah, dari kalangan kakak-kakak mahasiswa, menawarkan, ayo ini ada kegiatan muhasabah. Namanya anak muda ya kan, ikut, siapa yang mau daftar? Ya, dibuat satu ruangan, duduk, nanti dibacakan kata-kata dengan intonasi yang bisa membuat sedih, nangis. Tiba-tiba dimatikan lampunya. Ya Allah, diiringi. Pada nangis semuanya kan. Ada yang sampai kesurupan nangisnya. Malam itu acaranya malam. Pernah begitu? Saya pernah begitu beberapa kali dulu. Bukan muhasabah begitu. Gak ada syariatnya begitu. Jauhkan cara seperti itu. Kata Nabi, kalau mau kita dapat salah satu dari 7 golongan yang nanti dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di bawah arsy-Nya, ikuti cara Nabi tadi yang beliau kabarkan. Seorang sendirian saja, lalu dia berdialog dengan Rabb-Nya. Rabbi, apalagi pakai Sayyidul Istighfar ya kan, Allahumma anta Rabbi. Saya nggak sanggup baca doa ini, saya nangis kalau baca doa ini. Nggak usah saya baca lah. Ya, karena ini pengakuan yang berat ini. Ya, Sayyidul Istighfar tahu kan? Itu Masya Allah. Antum kalau resapi maknanya, aduh, saya nggak tahan baca Sayyidul Istighfar kalau sendirian gitu ya, apalagi sekarang gitu. Anta Rabbi, ana abduk. Ya Rabb Allah, kau kan Tuhanku, aku ini budakmu, aku hambaku. Ya, aku hambamu. Masya Allah. Ya, kalau seorang menghayati cukup dengan itu. Makanya kata Nabi SAW, rajulun dzakarallaha khalian, seorang yang mengingat, menyebut Rabb-Nya, memanggil-manggil penciptanya dalam kondisi dia sendiri, nangis dia. Itu Masya Allah, membuat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan dia nanti orang-orang yang dinaungi. Apa ini? Muhasabah ini para jemaah. Muhasabatun nafs. Kita ngoreksi diri sendiri. Kita sampaikan, ya Allah, lihat aku ini hambamu. Hari ini atau sebelumnya aku ulangi lagi perbuatan ini salah ya Allah. Tapi aku tergelincir lagi ya Rabb. Ampuni aku ya Allah. Aku ini hambamu. Tidak ada tempat, tidak ada jalan, tidak ada satupun yang bisa memberikan maghfirah. Ya, la yaghfiru dzunub, la yaghfiru dzunubi illa anta ya Rabbi. Enggak ada yang bisa menghapus dosa ini, mengampuni kecuali Kau saja ya Allah. Dan seterusnya, ya. Taib ya. Jadi muhasabah kata beliau. Ini satu sarana yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri, memiliki kepribadian Islami. Muhasabah kata beliau. Seorang dai terkenal, ya, Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, atau yang dikenal Imam Al-Ghazali, di dalam kitabnya ya Jaddin Hayataka halaman 229, kata beliau, seandainya manusia dalam hidupnya bertindak semaunya tanpa pengawasan, tanpa ada hisab, tentu ia akan lalai dan bertindak bodoh dengan menghambur-hamburkan hidupnya sebagaimana orang bodoh menghambur-hamburkan hartanya. Ini kata beliau. Kalau manusia para jemaah itu tidak dikabarkan oleh Allah bahwasanya dia mengawasi, menyaksikan, mencatat semua perbuatan kita dan akan meminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat dihisab, pastinya manusia akan lebih
ya bebas lagi, bahkan mungkin lebih bebas daripada hewan. Ya, dia akan menghambur-hamburkan waktunya, bertindak bodoh sebagaimana, ya menghambur-hamburkan hidupnya sebagaimana orang bodoh yang menghambur-hamburkan harta. Bagaimana sikap seperti itu terjadi padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang menulis seluruh hal yang kecil dan besar, bahkan yang sebesar atom sekalipun. Karena masalahnya tidak demikian, maka merupakan langkah bijak dan cerdas bila seorang muslim memulai mentarbiyah dirinya dengan terlebih dahulu melakukan muhasabah, evaluasi terhadap dirinya atas perbuatan baik dan buruk yang telah ia kerjakan, serta meneliti kebaikan dan keburukan yang ia miliki agar ia tidak terperanjat kaget dengan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya pada hari kiamat, di mana ia mengira dirinya berada di atas kebaikan serta termasuk orang-orang soleh dan bertakwa, padahal ternyata nanti tidak demikian. Nah, kan ini yang ditakutkan. Dengan muhasabah, setidaknya seorang akan menemukan pada dirinya itu ada kekurangan-kekurangan. Cek lagi dia, evaluasi lagi, dia tanya lagi, dia periksa lagi dirinya sendiri. Dia memiliki waktu, dia luangkan waktu sendiri, lalu dia hisap dirinya, interogasi dirinya sendiri. Ya, sebagian para salaf mereka kadang-kadang mempertanyakan perkara-perkara penting kepada dirinya sendiri. Wahai nafsi, ya nafsi, wahai diriku, wahai jiwaku, untuk siapa kau beramal soleh? Ya, kadang seorang itu memarahi dirinya sendiri, menghardik dirinya sendiri. Wahai jiwa, dia panggil dirinya sendiri, wahai fulan, wahai diriku, kenapa begitu lalainya engkau? Sehingga berulang kali engkau jatuh pada kesalahan yang sama, padahal tidak boleh seperti itu. Jangan sampai seorang mukmin itu tersengat 2 kali di dalam lubang yang sama. Itu kata Nabi. Lalu dia memarahi dirinya sendiri. Wahai jiwaku, wahai diriku, alangkah bodohnya engkau, alangkah lalainya engkau. Berulang-ulang engkau jatuh pada perbuatan yang sama. Amat lemahnya engkau sehingga dia pun tertarik. Dia pun secara terbuka, ya Allah, tolonglah diriku, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga menetes air matanya, dia minta tolong, Rabbi a'inni, i'anah, tolabul aun, minta bantuan sama Allah karena dirinya sendiri enggak sanggup mengendalikan dirinya. Karena begitu besarnya syahwat, begitu besarnya hawa nafsu, begitu besarnya gelombang was-was syaitan, sehingga berulang kali dia kalah dan jatuh. Dia bangkit lagi, kalah, jatuh. Lalu dia berkata kepada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah saya supaya saya tetap bisa mengingatmu. A'inni ala dzikrik wa syukrika, tolong aku supaya bisa bersyukur kepadamu, karena ini perbuatan termasuk kufur nikmat. Ya atau tidak? Kufur nikmat. Ya, berulang kali engkau berikan aku waktu kosong dan lapang, tapi aku gunakan untuk maksiat. Aku gunakan untuk perkara yang melalaikan, yang merugikan. Seharusnya tadi bisa kumanfaatkan untuk kebaikan, tapi aku kalah, ya Allah. A'inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah supaya aku bisa memperbaiki ibadahku. Muhasabah berjamaah. Ya, muhasabah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafs, lihat, hendaknya setiap jiwa, setiap diri intizar, memperhatikan, ya, ma qaddamat li ghadin, apa yang sudah dia persiapkan untuk besok. Apa maksudnya ghad, besok? Yaumul akhir. Dan pintu pertama dikatakan yaumul akhir adalah al-maut para jemaah, kematian. Itu pintu pertama dikatakan dia masuk kepada hari akhirat, di mana setelah kematian seorang tidak diberikan lagi kebebasan, yang ada hanyalah balasan. Maka pertanyakanlah setiap orang terhadap dirinya sendiri, hai jiwaku, apa yang sudah disiapkan untuk besok, maksudnya hari akhir, sekiranya kematian ini ada di hadapanku. Ya, ada satu nasihat Nabi itu, kata Nabi SAW, sholli sholata muwaddi', kalau kamu sholat, kerjakanlah sholat itu seakan-akan itu sholat terakhirmu, dimana setelah salam malaikat maut mencabut nyawamu. Gimana kira-kira para jemaah? Gimana kira-kira para jemaah? Sekiranya malaikat maut datang kepada kita dan mengatakan, fulan, setelah salam ku cabut nyawamu, gimana kira-kira sholat itu kita kerjakan? Pak, gimana Pak? Apa? Saya mau tahu jawabannya. Gimana? Kita lebih serius atau lebih main-main? Masih mungkinkah kita mengingat-ingat lagi tentang dunia, tentang rekening di bank, tentang gaji? Masih mikirkah kita itu? Kalau malaikat maut mengatakan, fulan, ini sholat terakhirmu, setelah salam izin ya, ku cabut nyawamu. Pastinya kita akan mengerjakan sholat itu paling khusyuk, itu pasti itu. Ya, enggak kita ingat lagi dunia, yang kita ingat apa? Akhirat. Nah itu ya. Jadi ini penting bagi kita untuk muhasabah. Seperti saya. Taib ya para jemaah. Semoga ini jadi nasihat untuk kita ya. Ini salah satu sarana muhasabah, sarana tarbiyatuz dzatiyah, yaitu dengan muhasabah. Walaupun ini bahasanya masih ada, nanti kita akan lihat lagi bahasan dari beliau. Ada hadiah Iman buat yang masuk nggak bawa kartu, dua ikhwan, dua akhwat. Dengan pertanyaan ini. Kalau lebih dua mungkin pakai pertanyaan satu. Ini dua ikhwan. Hah? Iya, terserah untuk mau pakai pertanyaan. Dua akhwat, dua ikhwan. Oh gitu ya. Yang belum punya. Kalau udah punya, nanti ada selanjutnya hadiah ini apa, top up. Oh gitu ya. Iya, ini ada hadiah ini jemaah. Hadiah supaya antum bisa masuk nanti. Ada yang belum punya. Udah punya semua. Ini dua untuk ikhwan, dua untuk akhwat ya. Ada yang belum punya. Supaya masuknya itu tik bisa. Tapi ada isinya nih. Oh, ada isinya nih. Bapak ya Pak? Belum punya ya Pak? Oh, Masya Allah. Tapi jawab pertanyaan dulu Pak. Ya, apa di antara cara atau sarana untuk mentarbiyah diri sendiri yang tadi kita bahas? Enggak apa-apa, semampunya saja. Apa cara tadi pertama untuk membentuk kepribadian Islami pada diri kita? Caranya tadi muhasabah. Masyaallah, fadal Pak, insyaallah ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, silakan bantu bapaknya. Ya, fadal. Satu lagi ikhwan. Ada yang belum punya? Ya, silahkan. Tapi harus dengan menjawab pertanyaan ya.
Sebutkan satu saja dari 8 poin yang kita sebutkan sebelumnya sebagai penghalang tarbiyah dzatiyah, sehingga orang-orang terhalang dari mendidik dirinya sendiri memiliki kepribadian Islami. Satu aja apa? Silakan Pak. Nggak apa-apa, lihat-lihat dulu, contek-contek dulu, nggak apa-apa lah. Silakan, satu aja, kan ada 8 itu, satu aja. Ada Pak? Ada ingat? Tidak ada ingat, boleh dibantu temannya yang sebelah. Kalau enggak nanti nggak jadi untuk saya nih nanti. Ya, ya boleh, silahkan ambil, tidak apa-apa. Saya berbaik hati. Ya, ini untuk akhwat ada 2. Mungkin tidak usah jawab pertanyaan, tapi bisa diberikan nanti ya, untuk yang akhwat ya, kepada akhwat yang paling jauh rumahnya dari rumah saya. Jangan akhwat dari rumah saya ya. Dari masjid inilah, Masjid As-Salam ya. Jadi ini ada 2. Nanti tolong, mungkin ada yang bisa mewakilkan di sana, tolong diseleksi lah gitu ya, siapa di antara peserta yang ummahat atau akhwat yang jarak rumahnya ya paling jauh dari Masjid As-Salam ya. Oh iya, katanya ada masukan satu, ini kan ada 2, yang satu rumahnya yang paling jauh, yang satu yang paling tua umurnya. Nah gitu ya, ada 2 ini. Taib ya, itu saja, nanti bisa dititipkan ke sana ke akhwat. Taib, barakallahu fikum. Nanti insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wan alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.